wal qamaru lan rembulan minal masyriqi saking arah etan kama kana kaya oleh maujud apa srengenge lan rembulan ila qiyami saati maring temeka maring jumenenge kiamat. Walakin kiamatu tetapi nute kiamat iku tadaru jumeneng apa kiamat mimba didalika saking mengkono-mengkono amatu saking arah kulon di zaman ini dalam mangsa qalilin kang kidik hatta kila singgo den ucapake ida walada taklane wis nglairake apa farasu ahadin jarane wong suci qabla ayur kabain dan sadurung yen to den tumpaki apa hamluha wetengane jaran komat mongko jumeneng apa kiamatu kiamat. Berdasarkan hadis dari Abu Dzarrin, sahabat Abu Dzarrin adalah sahabat termasuk salah satu sahabat yang terkemuka, tokoh-tokoh sahabat yang terkemuka itu ada namanya Abu Dzar. Itu seorang istilahnya itu pengumpul hadis-hadis Nabi yang termasuk paling banyak itu adalah hadis dari Abu Dzarrin. Berdasarkan hadis dari Abu Dzar di atas, maka matahari akan mengalami terbit dan terbenam sampai hari kiamat. Jadi matahari itu berjalan dari peredarannya sampai hari kiamat. Adapun hari kiamat ketika telah dekat, itu tanda-tandanya ketika kefasikan, kejahatan, maksiat itu terjadi di mana-mana. Maksiat dan dosa banyak dilakukan di atas bumi. Perintah kebaikan dan melarang kemungkaran sudah tidak lagi ditegakkan. Ini tanda-tandanya kiamat itu apabila yang perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran itu sudah tidak ada. Wa rafa'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dha'afat ahkamus syariah. Dan hukum-hukum syariat telah melemah. Maka matahari pada saat demikian ini akan bersujud di bawah arsy, di bawah arsy kerajaannya Allah, miliknya Allah selama 1 malam dan tidak diizinkan untuk terbit. Ini tanda-tanda kiamat. Begitu juga dengan bulan, ia tidak diizinkan untuk terbit dan ia datang ke tempat matahari. Keduanya bertempat di satu tempat tertentu selama 3 malam. Lamanya 3 malam itu tidak dapat diketahui kecuali oleh ahli sholat tahajud, yaitu ketika mereka bangun dari tidur, maka mereka berdiri guna melakukan aktivitas ibadah, ketaatan, wiridan, dan aktivitas ibadah rutin lainnya yang biasa mereka lakukan di setiap malam sebelumnya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suasana di mana fajar tidak kunjung terbit. Kok suwi, biasanya iki wis esuk, iki kok pangga bengi. Memang matahari dan rembulan itu selama 3 malam tidak terbit seperti biasanya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suasana di mana fajar tidak kunjung terbit. Mereka keluar guna melihat bintang-bintang yang menetapi keadaan sebagaimana adanya. Didelok bintangnya seenek berarti sebengi. Mereka beranggapan dalam hati, apakah kita tidak mendapati waktu yang tepat di mana semestinya kita beribadah, atau kita memang kurang dalam melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Akhirnya mereka menambah lagi aktivitas-aktivitas ketaatan, zikir dan wiritan.
Tetapi fajar lagi-lagi tidak kunjung terbit. Kemudian mereka keluar guna melihat bintang-bintang yang lagi menetapi keadaan sebagian adanya. Nah, didelok, loh bintangnya enek, berarti sik wengi. Mereka takut dengan fenomena tersebut. Mereka meyakini kalau fenomena tersebut termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ya memang tandanya kiamat dekat ya gitu. Lalu mereka saling memberitahu satu sama lain tentang pertanda itu. Mereka pun berkumpul di masjid-masjid sambil beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menangis karena takut kepadanya. Mereka itu terdiri dari beberapa golongan yang tersebar di setiap negeri. Tetapi masing-masing dari golongan tersebut hanya sedikit anggotanya. Di antara mereka hanyalah segolongan orang-orang yang fakir dan jelata. Jadi memang tanda-tandanya hari kiamat ketika matahari dan rembulan itu tidak keluar selama 3 malam. Nah, ini bisa diketahui, yang mengetahuinya itu cuma orang yang ahli tahajud. Dan ini adalah segolongan, kebanyakannya ini adalah segolongan dari orang-orang fakir dan jelata, miskin lah. Biasanya tahajud aku wiritan iki entek srengenge metu. Nah, kok ndak metu-metu selama 3 malam. Nah, akhirnya ahli ibadah ini meyakini kalau fenomena tersebut termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Ketika 3 malam telah berlalu, Allah pun memerintahkan matahari untuk beredar ke arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, maka diketahui bahwa hari kiamat benar-benar telah dekat. Matahari dan bulan langsung menangis dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tangisan mereka berdua, tangisan matahari dan rembulan, penduduk langit, bumi, dan 7 gedung ikut menangis. Masalahnya ngerti iki tondo-tondone kiamat wis teko. Pada saat matahari terbit dari arah barat, terdengarlah seruan dari langit. Sesungguhnya matahari telah terbit dari barat. Ketika para penduduk bumi mendengar seruan tersebut, mereka menangis, tunduk kepada Allah dan melihat ke arah langit. Jadi tandanya itu ketika matahari itu terbit dari arah barat. Nah, setelah kejadian tersebut, matahari dan rembulan menangis, kemudian disusul tangisannya ahli sama wal ar. Setelah itu matahari dan bulan kehilangan cahaya. Keduanya menjadi seperti baskom. Mereka berkumpul di satu tempat tertentu sesuai dengan firman Allah, wa jumi'a syamsu wal qamar. Matahari dan bulan dikumpulkan. Surat Al-Qiyamah ayat 9. Jadi sinarnya matahari dan rembulan itu hilang. Pada hari itu tangisan para penduduk bumi tidak berarti sama sekali. Kemudian ketika matahari dan bulan berjalan sampai ke tengah langit, datanglah malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah untuk mengembalikan matahari dan bulan ke arah barat dengan kedua sayapnya. Setelah terbit dari barat mau ke timur, di tengah-tengahnya itu Allah perintah kepada malaikat Jibril
supaya mengembalikan matahari dan bulan ke arah